Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya, Pak Dikolik alias Sempu Gandrung. Dan untuk kali ini saya akan kembali lagi dengan ngaji rosok saya. Karena saya tidak bisa ngaji rosok, tapi yang saya bisa hanya ngaji rosok. Dulur-dulur, saudara-saudara, kalau kemarin saya sudah ngaji rosok dan sudah menyebutkan satu persatu rosok yang sekarang gambarnya saya tampilkan kembali. Kali ini saya akan menerangkan detail satu persatu rosok yang gambarnya sekarang ada ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi dulur-dulur, saudara-saudara sekalian. Jadi barangkali nanti dianggap baik dipakai, kalau dianggap nggak baik nggak usah dipakai. Karena ini ngaji rosok ini kitabnya adalah dasarnya adalah pengetahuan masing-masing. Ini ngaji saya dasarnya adalah pengetahuan saya. Mungkin setiap orang dalam memahami rosok ini berbeda-beda. Nah, perbedaan itu biasa karena perjalanan orang, setiap orang tidak sama. Sehingga dalam mengartikan sesuatu juga tidak sama, dalam memahami sesuatu tidak sama. Nah, perbedaan itu kalau kita kemas, kan tidak usah kita permasalahkan, itu akan menjadi sebuah kekuatan persatuan, sebuah kekuatan pendapat, sehingga semakin kaya arti dalam hal perbendaan gitu ya. Jadi saya mulai dari bambu. Ini yang disebut pring junjung derajat. Ini saya menemukan bambu-bambu yang sudah tidak terpakai. Ya, maka saya katakan rosok karena bambu seperti ini dipakai untuk apa? Untuk bikin lanjaran juga nggak bisa. Dipakai untuk apa? Perabotan juga nggak bisa karena bengkong-bengkong dan rosnya ini bersilangan. Ini bersilangan yang bentuk seperti ini. Jadi bentuk ini yang biasanya melingkar bulat ke sini lurus, ini menceng ya, menceng ke sini, yang di sini menceng ke sini. Jadi siksak ya, bentuknya siksak seperti ini. Ini karena yang di sini berdekatan di sini, berdekatan di sini. Ini dalam pakem Jawa yang saya ketahui disebut bambu junjung derajat ya. Nah, ini keyakinan. Jadi bambu junjung derajat ini diyakini oleh komunitas spiritual alam ya, yang ilmunya ilmu alam, yang biasa berkeliling di alam, yang meyakini ada manfaat dari alam itu. Ini orang yang punya bambu rosok ini derajatnya bisa terangkat. Maksudnya kalau derajatnya dulu rendah menjadi lebih tinggi, yang tinggi menjadi lebih tinggi lagi. Itu manfaat dari pring junjung derajat. Dan saya sangat menyukai sekali. Saya punya gini ini 4. Ini saya masih mencari lagi kalau ada yang seperti ini. Karena saya melihat itu seninya bagus, alamiah dan langka. Jadi karena kelangkaan itu, walaupun ini dianggap rosok gak ada gunanya, saya simpan dan
karena saya yakini mudah-mudahan keyakinan saya ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu harapan saya. Ya, ini saya rasa untuk Ping Junjung Derajat cukup. Kita berpindah ke ini, ya. Ini sebuah patung perempuan yang sangat indah dan kuno. Yang ini ya juga saya temukan tidak terpakai, tergeletak. Saya tidak beli ini. Ini banyak yang mengatakan ini adalah patung Siti Maryam menggendong Nabi Isa yang kecil. Itu dalam bahasa agama Islam. Mungkin dalam bahasa lain ada kemungkinan ini Bunda Maria. Ya. Ini kemungkinan, saya nggak tahu persis. Karena saya Islam, yang saya pakai ini bahasa Islam. Saya sangat suka sekali dan mengagumi sekali dengan tokoh Siti Maryam. Perempuan yang begitu tangguh dan hebat. Dan selama hidupnya saya yakini dia tidak mudah. Seorang ibu yang mengasihi anaknya, tapi orang lain memuja-muja karena Nabi Isa dianggap seorang nabi, seorang rasul yang banyak pengikutnya. Tapi saya yakin ini seorang ibu yang tidak mudah, karena ketika dia hamil tidak ada bapaknya, itu pasti menimbulkan fitnah yang tidak sedikit, dan mungkin di kala itu sangat menggemparkan sekali. Ketika Nabi Isa lahir, Siti Maryam juga tidak kawin. Dia hanya membesarkan anaknya, si Isa Al-Masih ini. Dia berharap mungkin anaknya akan menjadi seorang yang berguna bagi kehidupan. Walaupun ternyata benar, tapi ketika Nabi Isa mulai dewasa atau setelah dewasa, setelah menjadi nabi, ternyata Nabi Isa dihukum salib ya, oleh raja-raja pada saat itu. Nah, itulah yang saya katakan, ini seorang tokoh ibu yang sangat mengayomi, yang selama hidupnya tidak mudah, walaupun banyak yang memujanya. Maka saya dengan tokoh Ibu Siti Maryam ini, saya sangat suka sekali. Sangat suka, dan saya anggap seorang ibu yang sangat hebat sepanjang sejarah. Itu ya saudara. Ini pemahaman saya mengenai patung yang saya temukan di hadapan saya ini. Nah, yang sebelahnya adalah botol kosong. Ya, botol kosong ini ya sudah rosok karena ini botol saus di pabrik rokok. Ini botolnya. Saya hanya suka saja karena ini gunanya apa? Mungkin hanya bisa untuk tempat air atau apa, bagi orang-orang tertentu mungkin sudah nggak ada gunanya, dibuat sehingga ini dianggap rosok. Tapi bagi saya ini sangat hebat dan bagus karena ini kuat, ya, botolnya besar, mungkin untuk bisa menyimpan air, menyimpan minyak, bahkan menyimpan sesuatu yang lebih penting dari itu. Nah, perbedaannya apa dengan tong? Kalau tong kosong berbunyi nyaring, kalau botol kosong berbunyi kenting. Ini dalam istilah kebisaan saya, spiritual saya, itu kalau tong diisi dengan air, jadi warnanya tetap ikut tidak kelihatan airnya. Tapi kalau botol, kalau diisi air, walaupun diisi penuh, airnya kelihatan tapi warnanya ikut botol itu. Itu mempunyai filosofi sendiri. Jadi kalau kita bisa seperti botol,
walaupun kita diisi apapun, tubuh kita diisi apapun, yang diisikan ke kita tetap tampak, tapi kita tidak berubah menjadi isi kita. Jadi itu maksudnya gitu. Kita tetap menjadi diri kita sendiri. Kita tidak mengikuti isi yang ada. Begitu para pemirsa YouTube saya. Kali ini pengajian rosok saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini juga ada kura-kura. Kura-kura ini sebuah hewan yang menurut saya sangat hebat. Dia tidak pernah menyerang temannya, tidak pernah melukai temannya, tidak pernah memakan temannya. Ini kura-kura. Dia berjalannya tidak pernah nabrak karena jalannya sangat pelan, tapi dia sangat kuat. Dia punya kekuatan yang besar. Dia tidak bisa dimakan oleh hewan lain, bahkan tidak tembus untuk ditembak. Karena atasnya ini kuat, bawahnya kuat, kepalanya bisa bersembunyi ke dalamnya, dan ular tidak bisa makan, harimau tidak bisa makan. Jadi walaupun tidak pernah menyerang, kura-kura itu binatang yang tidak bisa dikalahkan menurut saya gitu. Jadi Tuhan